أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qultu, aku berkata di sini maksudnya adalah Imam Al-Qurtubi. Wa fi misli hadha al-makna, sebagaimana mengarah kepada penerjemahan tadi di atas. Semisal ini maknanya, Rajahu Abu Dawud telah mengeluarkan, yaitu Abu Dawud dengan sanad sahih, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abu Hasan bin Hisar dari Ubaid bin Khalid As-Sulami, yaitu dari Ubaid bin Khalid As-Sulami. Kalau kemudian kita masuk ke bab ini, termasuk bab yaitu kematian kafaratul muslim, nanti kemudian di pecahan bab ini, maka ada bab yaitu disuruh berlindung dari kematian mendadak. Sekalipun kematian mendadak bagi orang beriman adalah merupakan bagian dari istirahat dari kelelahan dunia, sebagaimana disebutkan oleh yaitu Ubaid bin Khalid As-Sulami. Beliau berkata, wa kanat lahu sahabatu anin nabi, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dia berkata membawa perkataan Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, mautul fujati, mati mendadak, sing jenengane mati mendadak kan, hari kemarin dia nampak bugar, tidak ada keluhan sakit pada tubuhnya. Hari kemarin dia masih kelihatan batang hidungnya, dia masih berjalan-jalan di permukaan dunia dengan ceria. Tapi kemudian tiba-tiba kematian mendadak, maka ahdatu asyafin lil kafir, mati mendadak itu adalah siksaan yang menyedihkan bagi orang kafir. Kalau ada orang yang tidak beribadah kepada Allah, kalau ada orang yang notabene kafir, baik kafir secara yaitu istilah ataupun kafir menurut hukum syariat Islam, dia dihukumi kafir. Kalau ada orang seperti itu, lantas kemudian dia mati mendadak, maka ini adalah azab yang menyedihkan bagi orang kafir. Kadang-kadang kita akan menyaksikan yang seperti itu. Dia notabene adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah. Dia notabene adalah orang yang tidak pernah kemudian tergerak hatinya, kemudian tubuhnya untuk bersujud kepada Allah. Tiba-tiba terdengar berita dia kecelakaan dan mati. Dan ini adalah bentuk azab yang menyedihkan bagi orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa permasalahannya seperti itu? Karena permasalahannya adalah dia tidak siap-siap. Dia jelas tidak memiliki bekal yang banyak. Dia jelas kemudian tidak siap-siap untuk mempersiapkan hari kematiannya, karena kematian itu datang secara mendadak, tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda yang biasa dialami oleh banyak orang. Na'udzubillahi min dzalik. Dia nikmatine mendadake wong kafir. Nah, sementara kalau di hadis lain, ini hadis lain di kitab yang lain. Kalau di kitab yang lain, hadis yang lain, riwayatnya dari Anas. Itu riwayatnya itu dari Anas bin Malik. Hadis ini marfu. Hadis ini marfu berarti Anas menyandarkan bahwa ini perkataan Rasulullah. Anas itu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, min iqtirabi sya'ati, dari dekatnya hari kiamat, kata Rasulullah, merupakan dari sebagian tanda dekatnya hari kiamat tiba adalah ayra al-hilalu kibala, yaitu nampak hilal secara nyata. Di antaranya tanda dekatnya hari kiamat, nampak hilal secara nyata. Hilal kan berarti tanggal 1 penanggalan bulan Komariah, nampak hilal secara nyata.
Sehingga ada orang yang berkata, fayuqalu, kemudian dikatakan, yaitu pada hari itu lilailataini, ini adalah tanggal 2, padahal itu tanggal 1. Kalimatnya seperti itu, sampai-sampai wong ngarani tanggal 2 penanggalan, yaitu Komariah, padahal itu baru tanggal 1 karena nampak hilal secara nyata dalam pandangan manusia. Kami tidak bisa menjelaskan secara terperinci keterbatasan pemahaman kami terhadap permasalahan bagaimana menentukan tanggal 1 hilal, tanggal 1 atau tanggal 2. Nanti panjenengan silakan tanya sama ahlinya yang ahli hilal, yang biasa ikut dalam penentuan tanggal 1 hilal. Itu seperti itu. Yang pasti kalau bunyi hadisnya seperti itu. Dan berikutnya, yang kedua, ciri-ciri yaitu dekatnya hari kiamat, wa'an tuttakhadal masjidah, yaitu apabila masjid-masjid itu dijadikan turuqo, yaitu jalan-jalan atau wisata-wisata. Kalau panjenengan lihat di zaman kita hidup, masjid-masjid fungsinya kanggo tempat-tempat wisata. Nyuwun sewu nggih. Hari ini kita telah disuguhi dengan pemandangan yang seperti itu. Contohnya di Indonesia ada masjid yang notabene seakan-akan lebih cenderung ke wisatanya daripada ke ibadahnya. Kami tidak perlu menyebutkan, sampean tahu lah. Iya, kan seperti itu ya. Kadang-kadang orang yang datang ke sana akhirnya mau foto-foto, selfie-selfie, sampai kemudian ditulis di story WA atau yang lain-lain, ini masjid ini, masjid ini, masjid ini, wow, masya Allah, masya Allah, tapi dia tidak melakukan ibadah di tempat itu. Aneh ya, aneh enggak? Aneh, masjid dialih fungsikna dadi wisata. Wong sing tekan ngono ora garap ibadah, mung foto, mung mejeng, mung nampang, atau kemudian ingin mengetahui seberapa bagus dan megah bangunan masjid itu. Jika panjenengan dapat di zaman yang seperti itu, menurut hadis ini adalah yaitu dekatnya hari kiamat. Yang ketiga yang berhubungan dengan ini adalah yaitu wa'ayat haro, wa'an, dan bahwa yadharo, yaitu jelas mautul fuja'ah, kematian mendadak, atau banyaknya kematian mendadak. Kita sering disuguhi berita kematian yang mendadak. Orang nana sebab apa-apa, wong terus ninggal. Sing jenengane kematian mendadak itu tidak diawali oleh tamu-tamu maut. Sing jenengane maut kan ini tamu. Tamu ini diantaranya sing paling populer nama saat kita sakit. Tamune malaikat maut. Dia sehat, dia badannya kemudian bugar. Kemarin juga nampak pula ketemu dengan kita, tapi kemudian selang 1 hari dikabarkan dia telah meninggal dunia akibat kemudian kecelakaan, akibat jatuh, akibat seperti ini. Sekalipun sebabnya banyak, tapi kematian satu memiliki sebab yang banyak. Nek sampean mendapati seperti itu, dia merupakan tanda-tanda kiamat. Nah, kalau menurut perkataan Bukhari, berkaitan dengan masalah bab ini, perkataan Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, yaitu Imam Al-Bukhari, "Ightanim fil firaghi fadla rukuni." Ambillah kesempatan pada keutamaan ruku di dalam sholat. Sampai disuruh ambillah kesempatan untuk mendirikan ruku, keutamaan ruku, maksudnya adalah kita disuruh untuk bersegera memperbanyak ibadah-ibadah sholat. Maksudnya seperti itu. Fa'asayakuna mautuka baktah. Karena boleh jadi ada di antara manusia kematiannya mendadak. Kata Bukhari, karena boleh jadi kemudian kematiannya itu mendadak. Bagaimana kalau suatu saat ada orang mati mendadak?
dia belum melakukan sholat, dia belum bertobat kepada Allah, dia memiliki dosa yang banyak, dia belum bersiap-siap untuk kepulangannya kepada Allah. Tentunya hal ini sangat tidak diharapkan dalam Islam. Sampai pernah bayangkan orang, anak wong mati ini mendadak, dia belum punya persiapan apa-apa. Kalau yang lebih menyedihkan bagi kita adalah orang yang mati itu adalah dekat dengan hati kita. Dari paling-paling melase ya, kayak wong belum sholat, belum tobat, perlakuannya juga masih seperti ini, malah dewek wis ninggal. Karena kita tahu singgungnya ninggal memutuskan semua amalan. Bayangkan kalau suatu saat ada orang yang meninggal dalam keadaan yang seperti itu, sementara itu adalah orang-orang yang kita cintai. Wong-wong sinang dewek dicintai, tapi meninggal dalam keadaan seperti itu. Dewek ngone tak sia, ya paling-paling memikirkan dia. Kerap nyolati orang di wong dewek ora salat. Kerap dongakna juga rasa-rasa mendeke dia tidak berkenan itu ibadah. Kan seperti itu. Yang lebih parahnya lagi terhadap permasalahan yaitu di dalam pembahasan ini, mati mendadak merupakan bagian dari siksa yang pedih bagi orang kafir. Yang kemudian setelah mati kemudian selesai permasalahan, maka permasalahannya kan tidak. Setelah mati dia akan masuk ke pintu gerbang azab yang selama-lamanya. Ini yang sangat disesalkan. Kan melasi dulure dewek atau mungkin saudara-saudara kita dalam keadaan seperti itu tiba-tiba mati mendadak tanpa pernah kemudian dia belum bertobat kepada Allah. Lantas kata Bukhari, kam sahihin ra'aita min ghairi sukmin. Berapa banyak orang yang sehat tanpa tubuhnya sakit, kata Bukhari. Sampean belum guys, lihatlah di sana itu banyak orang yang kemudian nampak tubuhnya sehat tanpa kemudian mengidap penyakit dan tanpa sakit. Tapi kemudian dhahabat nafsu, tapi kemudian ruhnya, nafsunya pergi pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jasadnya yang sehat. Dheweke mati tapi awake sehat. Naudzubillahi min dzalik. Sementara bersama dengan itu dia belum memiliki persiapan yang banyak untuk kepulangannya menuju kepada Allah. Wong wis ninggal kepriwe jajal. Nah, naudzubillahi min dzalik. Makanya kita disuruh itu berlindung kepada Allah, yaitu agar kita berlindung kepada kematian mendadak sing notabene kita belum banyak amal soleh. Walau amal soleh nih wis meninggal kepriwe jajal. Burung topat amal soleh urung akeh wis keburu ninggal. Aduh. Naudzubillahi min dzalik.